Anak haram dengan sengaja melemparkan kulit pisang ke lantai, ingin membuat kakak ipar yang sedang hamil terpeleset dan keguguran. Kebetulan ibu mertua melihat kejadian ini, lalu dia menendang kulit pisang itu ke samping. Tapi dia sendiri jatuh karena kehilangan keseimbangan, menyebabkan kaki kanannya patah. Setelah ayah mertua pulang, ibu mertua hanya mengalami luka kecil. Begitu saja sudah membesar-besarkan masalah. Melihat ayah mertua mengabaikan luka ibu mertua, menantu perempuan terpaksa dengan perut buncit, dengan hati-hati berjongkok untuk memeriksa luka ibu mertua. Melihat ibu mertua sudah kesakitan sampai bibir pucat pasi, lalu segera meminta bantuan ayah mertua. Tapi ayah mertua berdiri dingin di samping, bahkan mengejek bahwa istri hanya berpura-pura. Kemudian dengan tidak sabar menyuruhnya cepat bangun dan memasak. Anak laki-laki yang durhaka malah meminta ibunya membuat 3 asam manis untuknya. Setelah ketiganya memesan makanan, mereka pergi begitu saja tanpa peduli. Menantu perempuan tidak pernah menyangka orang-orang di rumah itu ternyata manusia tidak tahu diuntung. Dengan terpaksa dia hanya bisa dengan perut buncit menolong ibu mertua bangun. Lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kemudian dokter memberitahu menantu perempuan bahwa luka pasien cukup serius. Jika tidak segera diobati, akan meninggalkan penyakit kronis yang menyebabkan cacat seumur hidup. Tidak disangka begitu kalimat itu selesai, suami dan anak laki-laki juga tiba di rumah sakit. Begitu masuk, mereka langsung menyalahkan wanita itu karena membesar-besarkan masalah. Sedangkan si Jian Zuang membela ibu mertua, mengatakan bahwa ibu mertua luka parah dan perlu dirawat inap. Namun, anak laki-laki di samping dengan dingin berkata bahwa itu karena terpeleset kulit pisang. Bagaimana mungkin lukanya bisa begitu parah? Kemudian dia menarik-narik jasnya sendiri, mengklaim bahwa ketika wanita itu tidak di rumah, tidak ada yang mengurus bajunya. Bahkan setelah dipakai ke kantor, dia diejek oleh rekan kerjanya. Wu Yongheng benar-benar manusia tidak tahu diuntung. Dia sudah dirawat di rumah sakit, kamu masih membiarkannya pulang untuk bekerja. Kalau dia tidak bekerja, kamu yang kerja dong. Zhao Yu, melihat perutmu yang buncit, aku memutuskan tidak mempermasalahkannya. Kamu juga jangan tambah masalah dan buat gaduh di sini. Betul sekali, mengurus rumah memang sudah tugas wanita. Sudah puluhan tahun bersama ayah, kapan sih tidak bisa bertahan? Kalian semua, keluar dari sini. Aku baru mulai, kalian benar-benar sudah kehilangan keseimbangan. Sudahlah, cepat bangun dan pulanglah. Dirawat inap di sini sangat membuang-buang uang. Ayah dan anak laki-laki berkata bahwa ayah akan pergi begitu saja dengan gaya santai dan berbalik badan. Melihat ibu mertua terus-menerus mengalami tekanan dari mereka berdua di rumah. Sementara Si langsung menyarankan agar ibu mertua dan Gonggong yang tidak berperasaan bercerai. Ternyata ibu mertua sudah memiliki rencana untuk bercerai sejak dulu. Hanya saja khawatir setelah dirinya pergi, menantu perempuan tidak ada yang merawat. Maka dari itu, ia memilih menahan amarah dan tetap tinggal untuk merawat menantu perempuan yang sedang hamil. Kemudian menantu perempuan membantu ibu mertua pulang ke rumah. Kebetulan saat itu mahasiswa Gonggong datang berkunjung ke rumah. Tapi ketika mahasiswa bertanya siapa wanita itu, Gonggong justru demi menjaga muka, bohong bahwa dia